Shalom sahabat yang diberkati oleh Tuhan, apa kabar di sore hari ini? Saya mempercayai perlindungan Allah yang hebat atas semua kita. Saya mempercayai dari pagi sampai siang dan di sore hari ini bahkan malam sudah di depan kita. Kasih setia rahmat Tuhan dan perlindungannya tidak berubah sama atas setiap kita. Nah sahabat, di 6 Mei 2020 pada sore hari ini podcast kita berjudul Memento Mori, terambil dari Ibrani 9 ayat yang ke-27. Nah sahabat, mari sebelum kita memulai podcast kita di hari ini, kita berdoa lebih dahulu. Bapa, kami berdoa dan kami bersyukur. Terima kasih untuk perlindungan-Mu bagi kami sepanjang hari ini, dari pagi, siang, sampai sore ini. Dan kami akan sebentar lagi masuk dalam malam hari Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan, anugerah, cinta, rahmat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami akan memulai podcast kami, berkati kami sehingga podcast yang sederhana ini boleh mendorong kami untuk terus mengasihi Tuhan dan mengajarkan kami untuk terus mencintai Tuhan dalam segala sesuatu yang kami lakukan. Terima kasih untuk sore hari ini. Kami sudah pulang dari bekerja, yang masih bekerja di kantor dan bertemu dengan orang-orang terkasih dalam keluarga kami. Baik kami juga yang bekerja di rumah dengan sistem bekerja dari rumah dan menggunakan social distancing Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Baik sahabat, Seed of Inspiration yang diberkati oleh Tuhan, Ibrani 9 ayat 27. Saya membacakan bagi kita. Dan sama seperti manusia yang ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Sahabat yang diberkati, ada sebuah kebiasaan di kota Romawi kuno. Bila seorang jenderal kembali dari kemenangannya dalam perang, ia akan berparade dengan kereta kuda di jalan-jalan kota dengan kemeriahan yang begitu mewah sekali, dengan parade militer akan kesuksesan dan pencapaiannya dalam medan peperangan dan kembali dengan membawa kemenangan. Namun ada satu hal yang aneh. Ia akan membawa seorang hamba yang bertugas untuk terus-menerus membisikkan ke dalam telinganya sebuah kalimat yang terdiri dari dua suku kata, yaitu memento mori, yang berarti ingatlah, kau akan mati. Artinya sekalipun ia sukses hari ini, besok hari ia akan bisa jatuh, ia akan bisa mati, ia akan bisa kehilangan apapun. Betapa tragisnya bila kita mengakhiri kehidupan jasmani kita di dunia ini tanpa mengetahui kemana roh dan jiwa kita berada. Betapa mengerikan keadaan kita jika kita mengakhiri hidup tanpa pengharapan. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kedahsyatan dan kengerian orang yang terhilang seperti ini tidak bisa diilustrasikan dengan cara apapun dan bagaimanapun. Kita akan menghadapi kekekalan yang menyimpan berjuta misteri. Jika kita tidak pernah belajar mengenai ada apa di balik kubur selama hidup kita sampai hari ini, mungkin kita akan menganggap remeh kehidupan di balik kubur. Kita akan selalu berpikir bahwa batas umur hidup ini masih jauh. Namun kalau kita masih terus berpikir demikian, pada saatnya nanti tidak akan sanggup menerima kenyataan bahwa kita sudah sampai di batas umur hidup ini. Rekan pemercaya yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dan dirahmati oleh kasih karunia-Nya yang hebat atas kita, kita perlu didengungkan kalimat memento mori. Perhatikan kematianmu, bukan kematian orang lain. Ingatlah bahwa kita hanya memiliki kesempatan satu kali hidup di dunia ini, dan tidak seorang pun tahu kapan akhir hidupnya. Akhir kehidupan adalah misteri. Jangan main-main. Sadarlah bahwa kita akan mati. Kalau kita mendengar ajakan untuk bertobat dan belajar untuk memiliki hidup yang baru, janganlah kita menolak atau menganggap sepi panggilan tersebut. Sebaiknya kita meresponinya. Sekalipun tampaknya bervariasi dan berbunga-bunga, cara hidup di dunia ini tak ubahnya dengan sekadar sebuah siklus yang berputar. Itu lagi, pasti tidak jauh-jauh dari sekitar keinginan daging hawa nafsu, keinginan mata, afluensa dan keangkuhan hidup, kebanggaan dan kehormatan dengan harta benda. Sahabat, mau diapakan juga hanya itu-itu saja. Tetapi manusia yang sudah menjadi bodoh tidak menyadari hal itu. Mereka terjebak dengan kesenangan tersebut sampai terbelenggu dan tidak bisa melepaskan diri dari hal tersebut. Itulah cara iblis membinasakan anak-anak manusia. Pertanyaannya bagi kita, apakah diri kita termasuk salah satu dari yang terjebak itu? Sahabat yang dirahmati oleh kasih karunia, ingatlah, kita hanya mati sekali. Sesudah itu tidak ada kesempatan untuk memperbaiki diri dan bertobat lagi. Kesempatan yang ada hanya di saat kita masih hidup. Jangan menunda-nunda lagi untuk bertobat. Jangan menunda-nunda kesempatan untuk bertobat, sebab kita hanya mati satu kali saja. Karena itu kita akan selalu mengingat kalimat ini, memento mori. Sahabat, kematian adalah sesuatu yang pasti dan semua orang akan mati. Yang kaya, yang miskin,
Siapapun dia, tua, muda, anak-anak semuanya akan menemui kematian, karena kematian sesuatu yang pasti. Tetapi kita harus punya pemikiran yang berbeda. Kalau saya dikasihi oleh Allah, maka pasti kematian saya adalah berharga di mata Tuhan. Kematian orang-orang yang dikasihinya berharga di matanya. Dan Tuhan, dan di dalam kekristenan Tuhan menyediakan tempat bagi kita, itu adalah pengharapan eskatologi. Karena itu sering-seringlah berkata kalimat ini, memento mori, untuk mengingatkan diri kita supaya di hari ini, di saat ini saya terus mengerjakan keselamatan saya dengan takut akan Tuhan dan berjuang untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Dalam 1 Korintus pasal yang ke 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-9 berkata bahwa semua orang akan dihakimi berdasarkan perbuatannya, baik buruk maupun yang jahat. Karena itu mari di hari waktu yang masih tersedia sebelum ajal menjemput kita, sebelum kepastian kematian itu menjemput kita dan kita ditentukan oleh Allah kapanpun kita akan mati, dengan cara apapun kita tidak tahu. Mari kita terus berjuang untuk mengerjakan keselamatan itu dengan takut akan Tuhan dan hidup dalam kebenaran, menjadi serupa dengan Dia, sehingga ketika hari itu tiba kita telah siap. Kita mengakhiri dan menggenapi bahwa memento mori, saya akan mati, tapi cara mati saya adalah cara mati yang berbeda. Bukan siapa yang mengantarkan saya, bukan siapa yang mengiringi saya ke peti mati, bukan siapa yang memimpin ibadah saya, tetapi siapa yang menjemput dan siapa yang menyambut saya di surga. Tuhan Yesus memberkati kita semua di tengah-tengah masa COVID ini. Biarlah kita terus mengerjakan keselamatan kita dengan takut akan Tuhan. Ada kesempatan bagi kita tinggal di rumah, kita mendidik keluarga, melatih keluarga kita, menanamkan nilai-nilai kehidupan Kristen dan mendekat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, biarlah podcast ini memberkati semua kita. Mari tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan, di depan kami malam sudah menyambut kami. Karena itu kami berdoa, biarlah damai sejahtera turun bagi kami. Di saat kami bersama-sama dengan keluarga berkumpul, berdoa, bercengkerama, dan melakukan hal-hal yang baik lainnya di rumah kami. Tuhan, berbagi dan share tentang apapun. Tuhan, tolong kami. Pemeliharaan berlaku atas semua kami yang percaya kepada Engkau, Tuhan. Dan kami menyerahkan malam hari ini perlindungan turun bagi setiap kami. Besok pagi kami bangun dan kami melakukan aktivitas kami seperti biasanya. Dan kami yakin perlindungan yang sama berlaku bagi kami di besok hari. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Tuhan Yesus memberkati kita sahabat, sampai berjumpa pada esok hari dengan podcast yang sama. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita. Kyrie eleison. Immanuel Maranatha.